Baik, selamat pagi adik-adik semua. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Oke, baik, jadi materi kita hari ini itu tentang letak geografis Indonesia. Adik-adik bisa melihat slide yang sudah Ibu kirimkan. Ada satu gambar. Mungkin adik-adik bisa membantu Ibu untuk menjawab apa gambar tersebut. Nah, gambar tersebut adalah letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat unik. Nah, banyak hal yang menjadikan Indonesia seperti itu. Antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki budaya yang sangat beragam, dianugerahi alam yang subur dan kaya, dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapiti oleh dua benua dan juga dua samudra. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal, di mana terbentuk kondisi geografis yang unik dan beragam. Secara umum, Indonesia termasuk negara kepulauan atau maritim dan agraris. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara yang paling beragam dengan kondisi penduduk yang sangat bervariasi, di mana baik dari segi suku, budaya, agama, dan bahasa. Nah, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian batas wilayah Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Slide berikutnya, yang kedua, Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia juga dikenal dengan negara maritim, dan yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Nah, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Yang berikut, negara Indonesia sebagai negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Nah, negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragam hayati sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Selain itu, ada peran dari sektor pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sebagian besar penduduknya itu hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor pemegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Indonesia juga adalah negara agraris yang mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Nah, sumber daya alam sendiri adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pada umumnya, dan yang tergolong di dalamnya yaitu tidak hanya komponen biotik saja seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam, air,
dan tanah. Nah, inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Nah, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan di berbagai negara. Kemudian kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadikan modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Baik, yang berikut pengaruh negara maritim di negara maritim. Yang pertama di bidang ekonomi. Yang pertama dapat menambah penghasilan negara karena banyaknya turis yang berkunjung. Yang kedua, bidang budaya. Masyarakatnya cenderung berbicara keras dan berkulit kecoklatan. Yang ketiga, di bidang transportasi. Negara maritim perlu banyak transportasi laut untuk melakukan kegiatannya. Maka biasanya negara maritim banyak memproduksi transportasi laut. Yang berikut pengaruh negara agraris di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ekonomi. Masyarakat berpenghasilan dari sektor pertanian sehingga kegiatan ekspor yang menambah penghasilan negara. Kemudian yang kedua di bidang budaya. Masyarakatnya cenderung berbicara pelan dan berkulit kuning. Kemudian masyarakatnya pun senang bergotong royong dan bersifat kekeluargaan. Yang ketiga di bidang transportasi. Di negara agraris, sektor pertanian lebih diutamakan sehingga membutuhkan transportasi darat yang dapat mengangkut barang hasil panen. Baik, sekian dari penjelasan Ibu. Jika adik-adik belum memahami, bisa memberikan pertanyaan sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat unik, di mana banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi seperti itu. Antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Baik, sekian dari penjelasan Ibu. Untuk penugasannya nanti Ibu kirimkan di WA Group. Sekian dan terima kasih.